Kami yang berlindung dan bernaung di bawah kepak sayap-Mu. Kami akan dilindungi, dijagai, dan juga akan diangkat terbang tinggi. Sehingga melalui keadaan-keadaan yang sulit sekalipun, tapi kami tahu ada tangan Tuhan, ada karya Tuhan, ada Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami tahu karya Tuhan sedang terjadi dalam hidup kami dan juga tubuh-Mu, gereja-Mu Tuhan. Sebab itu hari ini, perkatakanlah tuntunan-Mu dan nyatakanlah kuasa-Mu di tengah kami. Kami siap di dalam nama Yesus. Mari kita siap, katakan amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita kembali datang dengan bicara online, dan dengan sukacita kita melihat bahwa hari ini juga adalah peringatan Hari Pentakosta, ya. Dan temanya hari ini kita ambil adalah ketika Tuhan bergerak, dari Kisah Para Rasul 2 yang terkenal, ayat 1 sampai 41. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu baca semua. Tapi di rumah Anda baca, ya. Di waktu Anda untuk merenungkan firman Tuhan, baca. Anda akan dapat begitu banyak hal. Nah, minggu lalu kita udah melihat bahwa setelah Yesus diangkat ke surga, murid-murid kembali bersatu di ruang atas, ya. Untuk ngapain? Mereka menanti. Mereka menanti, saya tahu menanti kadang gak enak. Saudara dan saya, kadang-kadang kita ini berfokus pada keadaan. Sehingga saat ini, seperti saat ini, kenapa kita nggak lihat sih bahwa inilah juga saat kita menanti. Tetapi di dalam penantian ini kita menanti sesuatu yang pasti. Murid-murid Yesus ketika di ruang atas, mereka menanti sesuatu yang pasti. Kenapa nggak langsung datang? Apa yang Tuhan janjikan? Karena Tuhan, kita melihat di ruang atas itu, minggu lalu di senakel ini, adalah mempersiapkan sikap hati kita. Dan sikap hati itu terbentuk ketika kita mempunyai persekutuan, hubungan dengan Tuhan, dan merendam diri kita dengan firman. Sehingga kalau Anda baca, ya, mereka memang berdoa, mereka baca firman, tetapi saya katakan, firman Tuhan katakan, memperlihatkan, ketika Anda sekedar menjadikan itu ritual, ataupun hanya sekedar melakukan karena ketakutan, ataupun karena ada maksud, maka sikap hati kita belum beres. Murid-murid ketika itu berbeda sekali. Mereka sebelumnya adalah ketika mereka berjalan sama Tuhan, sebelum Yesus bangkit, mereka penuh keraguan. Filipus bertanya, Tuhan, bagaimana kasih makan gini orang banyak? Thomas bertanya, dia mulai sinis. Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkan aja Bapa kepada kami, itu cukup. Mereka sinis, mereka meragukan, tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, persekutuan mereka berbeda. Mereka tidak perlu berkata apa-apa, mereka tahu Yesus itu Allah. Mereka menyembah Dia, dan mereka tidak punya lagi ketakutan, kekhawatiran. Amin. Nah, inilah yang kita perlu miliki. Apakah kita memiliki persekutuan dengan Yesus yang bangkit? Bukan Yesus yang diceritakan hanya sekedar dari sejarah. Itu Tuhannya orang Kristen. No. Apakah Anda dan saya memiliki persekutuan dengan Yesus yang bangkit? Murid-murid setelah itu adalah memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi cerita tentang sejarah bagaimana Dia lahir. Tidak. Mereka menceritakan bagaimana kuasa Tuhan membangkitkan Yesus. Itu dia. Amin. Nah, ini dia. Hubungannya sekarang berubah karena mereka berhubungan dengan sesuatu yang mereka agungkan, tinggikan, dan mereka kasihi. Inilah persiapan hati kita. Apakah kita berhubungan dengan Tuhan karena kita mengagungkan Dia, kita meninggikan Dia, atau kita berhubungan sama Tuhan karena kita takut kita nggak diberkati nanti, atau kita takut nanti jangan-jangan ada kutuk, nanti kita nggak disembuhkan, nanti ada sesuatu yang buruk terjadi. Saudara, itu agamawi, itu bukan hubungan. Yang Tuhan mau adalah suatu hubungan. Anda adalah anak dan Dia adalah Bapa. Anda adalah anak yang dikasihi, Dia Bapa yang mengasihi Anda. Dia punya kuasa, Dia Allah yang bangkit, yang mengalahkan segala sesuatu. Ini dia. Oke? Jadi minggu lalu kita bicara tentang
menanti. Dan untuk menanti, punya sikap hati, sehingga ketika kita menanti, kita memiliki suatu kepastian. Ketika murid-murid berdoa, saya percaya doa mereka bukan dengan penuh keraguan. Doa mereka adalah suatu ucapan syukur bahwa Tuhan pasti menggenapi. Doa mereka adalah suatu pemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan, Kau ditinggikan di atas segalanya, Kau berkuasa, berdaulat, sehingga janjimu pasti ya dan amin. Bukan doa yang mengemis. Karena mereka memiliki persekutuan dengan Allah yang bangkit. Amin. Nah, hari ini kita bicara tentang apa? Hari ini kita bicara tentang Pentakosta. Ketika mereka menanti, lalu datanglah hari Pentakosta, Roh Kudus datang. Apa yang terjadi dengan Roh Kudus datang? Karya Tuhan dikerjakan. Sehingga tadi kita lihat judul daripada firman hari ini adalah ketika Tuhan bekerja. Karena begitu banyak orang, dia tetap menanti, padahal Tuhan sudah mulai bergerak. Kita harus tahu. Oke? Nah, kita lihat. Semua ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Dan Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Kitab Lukas, Kisah Para Rasul adalah satu kesatuan. Sesudah Lukas, maka ini kelanjutannya. Maka dikatakan ya dalam 1 ayat 1 dan 2, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, yaitu Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Cukup dulu, nanti ada baca sendiri. Saudara, dengan kata lain, Lukas mengatakan, kitab Lukas yang dia tulis pertama adalah tentang karya kehidupan dan karya Tuhan Yesus. Amin. Tetapi kemudian, di kitab yang kedua, bicara tentang kelanjutannya, yaitu karya dan perbuatan daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mereka tahu, dan duduk bertata. Dan sekarang yang melanjutkan karyanya adalah Roh Kudus. Amin. Nah, tapi sebelum itu kita ngelihat dulu, saudara. Dikatakan, Hai Theophilus. Siapa Theophilus ini? Banyak orang nggak tahu apakah ini nama samaran atau tidak ya. Tetapi yang kita perlu tahu adalah arti dan makna Theophilus adalah pencinta Tuhan. Mungkin tulisannya pakai N kali ya. Ya, pencinta atau apa? Anda ngerti ya? Artinya orang yang mencintai Tuhan. Jadi dengan kata lain, kitab Kisah Para Rasul ini ya bicara tentang ditujukan kepada orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Tuhan. Anda dan saya, ketika Anda mencintai Tuhan, Anda akan suka akan Kisah Para Rasul ini. Sesungguhnya yang sebenarnya tepatnya bukan Kisah Para Rasul, Kisah Roh Kudus, kegerakan Roh Kudus, tetapi bekerja di dalam Kisah Para Rasul. Dan maka Anda akan gak heran juga, ya. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13, di sini disebutkan lagi murid-murid Tuhan Yesus. Matius dan Lukas sebelumnya, bahkan Markus sebelumnya, dan juga dalam kitab Injil sebelumnya menuliskan ke-12 nama rasul ataupun murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang ditulis lagi. Kenapa sih? Saudara-saudari, sebelumnya dalam kitab Injil, ditulis nama 12 murid. Mereka adalah pengikut ataupun mereka adalah orang-orang yang dimuridkan atau dimuridkan dan mengikuti Yesus, pekerjaan dan karya Yesus. Tetapi sekarang Yesus sudah bangkit, maka firman Tuhan menuliskan lagi kembali. Tujuannya apa? Sekarang mereka adalah pengikut ataupun mereka adalah bagian daripada Roh Kudus. Oke? Ini dia. Pertama kali disebut mereka ikut pelayanan Tuhan Yesus. Sekarang mereka ikut pelayanan Roh Kudus. Makanya disebut lagi. Hal kita udah tahu, oke? Nah, itulah tujuannya. Sehingga hari-hari ini saya katakan bahwa surat yang kedua bicara ataupun buku yang kedua bicara tentang bukan lagi apa yang dikerjakan diajarkan Yesus, tetapi apa yang dilanjutkan oleh Roh Kudus lewat kita. Karena Roh Kudus dijanjikan turun diam di dalam kita. Jadi saudara-saudari, Anda melihat sendiri bahwa kita adalah alat Tuhan untuk melanjutkan karya Yesus. Banyak orang hanya sekedar mau menerima, tetapi Tuhan bilang Roh Kudus diberikan bukan hanya supaya Anda menerima, tetapi juga supaya Anda bergerak bersama Dia, melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan Yesus kan sudah selesai, Pak.
Keselamatan sudah selesai. Tetapi Tuhan Yesus rindu untuk semua orang bertobat. Ini bagian kita. Amin. Nah, kita lanjut ya. Anda tahu sendiri bahwa kejadian-kejadiannya penuh dengan, ya, dalam Pentakosta ini penuh dengan, saya katakan, hal-hal yang misalkan 40 hari, Yesus menampakkan diri 40 hari, terus Pentakosta hari ke-50, terus ada di mana mereka berkumpul? Ada di ruang atas, di mana? Di Yerusalem, gak boleh tinggalin Yerusalem. Kenapa ya? Lalu kemudian dimulai dari 12 rasul, kemudian berkumpullah 120 murid di ruang atas, saudara-saudari. Kemudian pada saat yang sama, saat itu ada begitu banyak ribuan orang Israel yang saat itu sedang memperingati hari besar, hari Pentakosta buat bangsa Israel, sehingga mereka begitu banyak orang ada di Yerusalem. Ya, kenapa? Ini bukan suatu kebetulan. Ini bukan suatu kebetulan. Karena saya mau katakan, segala sesuatu, baik waktu, baik tentang situasi, keadaan, semua diatur Tuhan. Dengan kata lain saya mau katakan, Tuhan punya tujuan dan Tuhan punya waktu. Hari-hari ini, saudara-saudari, kita kadang-kadang nggak melihat tentang tujuan dan waktu Tuhan. Ketika kita mulai menunggu, Tuhan disuruh kita menunggu di tempat tertentu, di kota tertentu, bersama dengan siapa, dan tanpa kita sadari Tuhan atur semua. Ada orang-orang di sekitar kita, oke? Dengan kata lain, apa saya mau katakan? Tuhan pegang kendali, Bapak Ibu, ya. Tuhan pegang kendali, baik kepada kita secara pribadi, ya, maupun secara komunitas. Tuhan pegang kendali. Jadi ketika saat ini, jangan Anda pikir ketika COVID berlangsung, Tuhan nggak pegang kendali. Jangan Anda pikir bahwa Tuhan nggak tahu kapan, apakah COVID itu datang. COVID bukan dari Tuhan, tapi Tuhan tahu dan Tuhan pegang kendali. Oke, artinya apa? Dia tidak akan mengizinkan kalau bukan waktunya. Sehingga saya percaya, ketika kita mulai lockdown, kita mulai PSBB, Tuhan atur. Dia Maha Kuasa. Sehingga bukan suatu kebetulan, bukan suatu pengaturan dari manusia. Tuhan atur. Anda PSBB sejak kapan dan kapan berakhirnya Tuhan tahu, nggak usah dipusingin, ya. Dan dia punya tujuan. Kadang-kadang kita terlalu terpana dengan situasi yang kita jalankan sehingga kita tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan mengerjakan sesuatu dengan tujuan dan waktu, sehingga bahkan ketika kita tahu, tidak tahu, murid-murid tahu, nggak tahu, mereka hanya taat, mereka hanya percaya, mereka punya hubungan sama Tuhan. Maka tiba-tiba hari ke-50, tiba-tiba ada ribuan orang di sekitar mereka, tiba-tiba ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kita nggak tahu. Ini dia. Banyak orang memperingati Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus turun, Bapak Ibu, adalah sifat manusia yang mau wah. Apa? Kenapa? Karena ketika Roh Kudus turun, manifestasinya tiba-tiba deru angin memenuhi ruangan itu, lidah api ada dan turun di atas kepala mereka, Bapak Ibu, sehingga orang pada datang berkumpul. Apa yang terjadi? Itu manifestasinya. Makanya ketika Pentakosta mereka bilang, itu hari turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Tidak salah. Dan adalah sifat manusia untuk melihat sesuatu yang wah, yang kelihatan, yang hebat, ya. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Tujuan Roh Kudus turun adalah untuk melahirkan gereja. Tetapi kadang kita lebih berfokus pada manifestasi. Sebab itu saya nggak mau bicara tentang manifestasi. Kalau kita bicara manifestasi, kita akan terjebak. Kita merasa kalau orang yang berbahasa roh, dia yang penuh bahasa Roh Kudus. Kita kadang-kadang kalau kita bicara manifestasi, kita anggap bahwa orang yang menumpangkan tangan lalu tumpang, itu dia yang penuh Roh Kudus. Tidak. Tetapi orang yang mengenal tujuan dan pribadi Tuhan, dialah yang tahu tentang Tuhan. Ya, tujuan daripada orang-orang yang mengenal Roh Kudus adalah dia yang tahu tujuan. Misalkan begini, saya kasih contoh.
Kalau Anda melihat saya, misalkan ya, Anda melihat saya jadi nonton di bioskop, Anda melihat kegerakan saya. Ya, itu saya bilang manifestasi saya, bukan manifestasi. Artinya Anda melihat aktivitas saya, sama seperti Anda melihat aktivitas Roh Kudus. Anda melihat saya sedang nonton, bukan berarti saya penyuka nonton. Hanya ketika Anda mulai tahu isi hati saya, Anda mulai mengerti visi saya, Anda mengenal saya, dan Anda bisa bekerja sama dengan saya. Amin. Ketika kita hanya berfokus pada manifestasi kuasa Roh Kudus, tanpa Anda kenal isi hati Tuhan, tanpa Anda melihat tujuan Tuhan, Anda enggak. Anda bukan teman, bukan orang yang sedang bekerja berjalan bersama Dia. Karena kadang manifestasi membawa kita larut, menjauh. Nanti kita lihat kenapa. Oke? Nah, inilah. Jadi, Pentakosta adalah kelahiran gereja. Tujuannya dicurahkan Roh Kudus adalah gereja lahir. Maka oleh sebab itu 3.000 orang hari itu pun ditambahkan, lahir, ditambahkan kepada gereja Tuhan, tubuh Kristus. Amin. Jadi Anda ngelihat sendiri, gereja saat itu lahir, maka gereja, saya mau katakan, ini adalah suatu dilahirkan. Bukan gereja, bukan hanya orang, bukan hanya pribadi-pribadi yang disatukan. Memang benar kita disatukan, kita komunitas, tetapi gereja sekarang adalah Tuhan memberikan Roh Kudus. Ini adalah kegerakan. Saudara-saudara, gereja adalah kegerakan bersama Roh Kudus untuk membawa tujuan dan waktu Tuhan bekerja. Kalau kita hanya gereja, hanya sekedar ngumpul, beribadah, Anda tidak mengekspresikan, Anda tidak mengaktifkan Roh Kudus. Walaupun kita bisa bahasa roh, kita punya karunia, tetapi ketika kita tidak membawa kegerakan Roh Kudus, di mana Roh Kudus membawa tujuan Tuhan dan juga waktu Tuhan, maka kita tidak mengefektifkan Roh Kudus dan kita tidak menjalankan fungsi daripada gereja. Gereja bukan hanya tempat persekutuan. Gereja adalah kegerakan. Itulah yang terjadi di Kisah Para Rasul. Saya ketika pelajari ini, ini seharusnya ditekankan. Dan Tuhan menaruh ini. Bapak Ibu, terlepas dari masalah kita, ini adalah kegerakan Tuhan. Tuhan pegang kendali tentang COVID ini. Tetapi kita harus melihat Tuhan sedang bekerja dengan tujuannya dan dengan waktunya. Mulai kita pegang ini. Mulai jalankan ini. Ya. Jadi ketika Tuhan bergerak, Dia memiliki tujuan dan waktunya. Dan saat ini saudara, Tuhan bergerak dengan memberikan gerejanya Roh Kudus. Amin. Nah kemudian kita melihat lagi dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 dikatakan lagi ya, nanti Anda baca semua ya. Semua, jadi ketika Anda baca semua dari awal Kisah Rasul 1 sampai 41 supaya Anda mungkin dapat sesuatu karena firman Tuhan hidup ya. Ini saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan alirkan buat kita. Oke? Nah, dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki, perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Memang secara harafiah, kita melihat anak-anak, laki dan perempuan, remaja-remaja, orang tua, semua saat ini dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Tetapi saya juga melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia. Dalam bahasa aslinya ini sar. Ini bicara flesh. Manusia menggunakan daging, artinya kita yang masih hidup ini, yang masih menggunakan daging. Ada Roh Kudus di dalam kita, dicurahkan oleh Roh Kudus dalam kita. Dan masalah anak-anak perempuan ini, ya Julius itu anak-anak yang infant, yang belum bertumbuh, tetapi Tuhan bekerja. Mungkin saya akan jelaskan hari ini tentang istilah-istilah ini, ya.
Tetapi saya mengatakan, ini adalah pertumbuhan setiap step, setiap langkah kehidupan kita. Bukan artinya hanya sekedar ini anak laki, ini anak perempuan, ini remaja, ya. Remaja kalau gitu mana remaja putra, remaja putri. Ya, kalau anak laki, kalau anak perempuan, kenapa nggak hanya putri juga, putra dan putri enggak? Karena ini bukan hanya bicara tentang itu. Ini orang tua bukan. Ini bicara fase kehidupan kita. Tapi kita nggak bahas hari ini, ya. Tapi saya mau katakan bahwa maknanya ketika Tuhan bekerja, nggak mungkin. Sekarang Tuhan hanya bekerja lewat Roh Kudus. Karya Tuhan hanya melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus dicurahkan kepada kita di setiap fase hidup kita. Pada semua pengikut Kristus. Kalau pertanyaannya adalah, kalau saya belum dapat manifestasi Roh Kudus, berarti Roh Kudus nggak ada sama saya? Enggak. Janji Tuhan nggak katakan kalau ada manifestasi. Dan Anda tahu, kalau disebut Anda diberikan karunia, gift, itu artinya hadiah, bukan karena kita layak. Itu banyak macam, bukan satu aja. Ya, bukan banyak macam. Di Korintus Anda bisa lihat, bukan satu aja. Tetapi ini bicara tentang lewat Roh Kudus, lewat manifestasi karya-karya gift, karunia-karunia Roh Kudus, Tuhan bekerja, diberikan kepada semua orang. Oke? Nah ini dia, kita harus menyadari. Tetapi yang menjadi masalah adalah begini, Roh Kudus adalah diberikan kepada manusia, saudara-saudara. Amin ya? Manusia yang masih daging. Ketika Roh Kudus diberikan, ya, ketika Roh Kudus diberikan, Anda harus tahu, ya, saya katakan, kita yang masih pakai daging, Roh Kudus diberikan supaya setiap orang yang disebut anak Allah, hidupnya boleh dituntun oleh Roh Kudus. Bukan berarti daging tidak ada, kita masih kenakan, masih ada keinginan daging. Tetapi ketika kita jadi anak Allah, kita ada kuasa untuk mengikuti Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu, ketika Roh Kudus turun dalam Kisah Para Rasul 2, ada dua perkataan yang dipakai tentang memenuhi. Ya. Satu plero, satu pleto. Plero itu dipenuhi di dalam. Artinya Anda semakin dipenuhi di dalam, Anda semakin teguh, kuat. Tetapi pleto adalah dipenuhi di luar. Artinya Anda diperlengkapi. Dipenuhi di luar, Anda diperlengkapi. Tujuannya apa? Melayani. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, tanpa mereka sadar, mereka lebih senang dipenuhi ke dalam daripada menyadari bahwa Tuhan juga memenuhi Anda di luar Anda. Artinya, kalau saya dipenuhi di luar, ini dia, saya pakai baju, ya, ini aksesori ataupun hal yang saya pakai di luar. Di dalam penting, karena Tuhan memenuhi kedua-duanya. Anda di dalam diberikan mungkin karunia bahasa roh. Anda di dalam diberikan juga hal-hal yang lain yang membangun. Anda mampu berdoa, Anda bisa menjadi orang yang kalau berdoa, Anda bisa sepertinya doanya bisa membawa orang dekat sama Tuhan. Bagus, membangun Anda dan orang lain di dalam. Tetapi juga Anda harus tahu bahwa Anda pun diperlengkapi di luar untuk melayani. Ini yang kadang kita nggak sadar. Kalau kita membiarkan hanya di dalam, nanti lama-lama daging kita yang tumbuh, yang muncul. Banyak orang yang hanya sekedar manifestasi karena memperlihatkan apa yang dia yang miliki di dalam, ya, sehingga akhirnya dia menganggap diri dia yang paling hebat. Ketika orang yang bisa bahasa roh, dia bilang dia yang paling hebat. Saya bukan mengkritik, bahasa roh penting, dan saya pun berbahasa roh. Tetapi bahasa roh, firman Tuhan katakan adalah membangun roh saya yang di dalam. Tetapi bernubuat, berkata-kata hikmat, membangun yang di luar. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 katakan, dia lebih suka dalam pertemuan jemaat berkata 1-2 kata-kata yang dimengerti sehingga jemaat dibangun. Dia berkata dia berbahasa roh lebih banyak dari yang lain. Tetapi dalam perkumpulan jemaat, dia lebih suka berfokus membangun. Karena membangun di dalam adalah waktu pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi membangun di luar, kita bersama-sama. Amin. Yuk kita lakukan firman Tuhan. Jelas. Bahasanya gamblang.
Oke? Nah ini dia, ketika kita hanya memfokuskan pada dalam, jangan sampai daging kita lebih muncul. Karena kita menjadi kerasa, saya lebih hebat, saya punya karunia, saya punya gift, saya bisa bahasa roh. No. Anda mulai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tujuannya adalah membangun. Tujuannya bukan untuk hanya sekedar membangun diri kita tanpa membandingkan yang lain, tetapi juga membangun yang lain, orang-orang sekitar kita. Makanya Tuhan menyuruh mereka berkumpul bersama. Karena bukan hanya sendiri. Petrus memang yang berdiri berbicara. Ada lagi murid-murid lain, 120 murid lain yang menanti-nanti Tuhan Yesus. Apakah langsung mereka bilang, aduh kok Petrus doang ya? Enggak. Karena mereka tahu fungsinya masing-masing dan tujuannya masing-masing. Hari-hari ini jangan biarkan Anda mulai membanding-bandingkan diri. Tuhan punya tujuan buat hidup kita, Tuhan punya rencana buat hidup kita, Tuhan punya waktu buat hidup kita, kapan kita dipakai Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, orang lain dipakai dengan cara A, kita B, nggak ada masalah. Kita waktunya bukan saat ini, nggak ada masalah. Petrus yang berdiri, 119 yang lain, belum waktunya, nggak ada masalah. Oke, mereka nggak masalah. Fokus mereka pada Tuhan ditinggikan dan Roh Kudus bekerja. Saudara-saudara, ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja, maka fokus kita bukan pada diri kita, tetapi bagaimana membangun. Sehingga gereja akhirnya adalah kerjasama. Gereja adalah kegerakan yang selaras. Kegerakan yang bukan yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, enggak. Semua. Kalau dia ke kiri, yang lain ke kiri. Kalau yang satu ke kanan, semua ke kanan. Itu ke gereja. Bapak Ibu. Amin. Anda nggak mungkin di gereja yang satu nyanyi, ya kasihmu kuasamu, yang satu nyanyi haleluya, haleluya. Nggak mungkin walaupun memuji Tuhan. Enggak. Sama-sama kegerakan. Oke. Nah ini dia. Harus dipimpin Roh Kudus, dan dikatakan Roh Kudus itu tertib. Artinya nggak satu A, satu B, satu kanan, satu kiri, enggak. Oke, ayo kita berani melakukan firman Tuhan. Jangan melakukan kebiasaan. Banyak kebiasaan membuat kita tidak melihat tuntunan Tuhan. Kita biasa, bahasa roh kalau biasa. Kita nggak melihat. Dalam kasus Korintus 14 dikatakan, Tuhan mengajak kita untuk berusahalah untuk mendapatkan karunia-karunia dan terutama karunia untuk bernubuat. Sebab dikatakan jika engkau berbahasa roh, itu akan membangun rohmu sendiri. Kalau ada orang datang mereka nggak ngerti, mereka nggak dibangun. Tetapi ketika engkau bisa bahasa roh, mintalah juga karunia untuk menafsirkannya sehingga yang lain dibangun. Amin. Kalau Anda bahasa roh dong, ini membangun diri kita kok. Nggak salah. Kita harus dibangun. Oke? Dan Roh Kudus bangun kita bukan hanya sekedar bahasa roh, tetapi juga lewat firman. Ketika Anda baca bahasa roh, Anda baca firman, terbuka, lebih mudah. Anda mulai mudah mengerti firman-firman itu. Oke? Itu dia kuasanya. Tapi marilah kita mulai hidup dengan mengizinkan Roh Kudus bekerja. Kenapa? Karena ada lagi yang ketiga, ketika Tuhan bekerja, dikatakan dalam Kisah Rasul 3 ayat 28. Jawab Petrus, ketika 3.000 orang ini mendengar Petrus dibawa berkhotbah, Roh Kudus bekerja, menarik banyak orang datang, manifestasi Tuhan, Roh Kudus lidah-lidah api, menarik banyak orang datang, manifestasi Roh Kudus menarik banyak orang datang, tetapi khotbahnya diurapi, penyingkapan firman Tuhan yang membuat orang bertobat. Banyak orang datang ke Tuhan karena manifestasi kesembuhan-kesembuhan. Tetapi banyak orang-orang yang mengikuti, yang setia mengikuti Tuhan adalah mereka mendengar makanan yang sehat. Mereka mendengar firman yang sehat. Manifestasi dibutuhkan dua-duanya. Tetapi juga makan yang sehat dibutuhkan. Karunia-karunia dibutuhkan. Tetapi juga karunia juga diberikan untuk mengajar, untuk menuntun, untuk menasihati, untuk membangun. Semua dibutuhkan di dalam gereja Tuhan. Kegerakan gereja Tuhan adalah suatu kegerakan yang besar, yang tidak bisa terbatas. Sejauh mana Anda mau Roh Kudus bergerak, sekarang tidak ada batasnya.
Karena kuasanya membangkitkan Yesus telah diberikan kepada kita. Tetapi banyak orang hanya melihat kuasanya membangkitkan Yesus telah diberikan kepada kita, hanya mau melihat sekedar manifestasi, mau melihat berdoa orang sembuh. Saya percaya dan saya melihat itu, dan juga kita lakukan itu. Tetapi juga kuasanya mengenai Yesus juga adalah kuasa yang membuat orang bertobat, masuk pada kerajaan Allah. Yesus bilang, jangan hanya senang ketika engkau bisa mengusir iblis, tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Artinya engkau bertobat. Makanya di sini ketika khotbah Petrus menyingkapkan tentang kebenaran, mereka mulai tertusuk hatinya. Mereka mulai ngerti. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Jawab Petrus, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus tidak hanya bilang bertobat, maka dosamu diampuni. Petrus bilang, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena Petrus tahu Tuhan sedang bekerja membangun gereja, membangun tubuh Kristus. Ketika dikatakan ketika mereka bertobat memberi diri dibaptis, apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka lahir baru. Pentakosta adalah kelahiran gereja. Ketika seseorang bertobat, saudara-saudara, menerima Yesus, itulah kelahiran. Saya mau katakan, kalau Tuhan bergerak, ngapain dia? Ketika Tuhan bergerak, saudara-saudari, ini dia membangun. Roh Kudus, karunia Roh Kudus diberikan. Karunia Roh Kudus diberikan untuk membangun kehidupan jemaat. Manusia di dalam kita juga, kemudian juga memberikan kita semangat. Bukannya untuk menuduh-nuduh, menghakimi, enggak. Kemudian juga untuk menuntun. Anda melihat ketika Paulus, dia bingung harus kemana, tiba-tiba ada tuntunan Tuhan. Oke, ini dia. Tetapi Anda harus tahu ketika Tuhan bergerak, Roh Kudus bekerja, maka pekerjaan Roh Kudus adalah melahirkan jiwa-jiwa baru dan membangun. Anda ada untuk dibangun. Anda telah dilahirkan kepada gereja. Tetapi ketika Anda lahir baru, Anda diberikan karunia. Mungkin kita bertanya, Pak, karunianya apa? Apa Ibu? Murid-murid pun tidak tahu apa karunia mereka sampai mereka bergerak. Karena karunia diberikan untuk membangun, lebih kepada membangun jemaat. Ketika kita memiliki hati untuk menjangkau, membangun jiwa, membangun gereja Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, Anda akan melihat, loh, ternyata kok saya bisa memberi counseling, loh, ternyata kok saya bisa memberikan semangat. Oke? Ataupun, oh, ternyata kok saya rela yang memberi, sehingga kan gereja Tuhan butuh dana. Amin. Ini pasti dari Roh Kudus. Jangan bilang, karena saya ini punya banyak uang, maka saya bisa memberi. Enggak. Banyak orang punya banyak uang nggak memberi. Dia lebih takut untuk memberi malah. Tapi nggak ada masalah. Tapi ketika Anda memberikan Roh Kudus bekerja, maka Anda akan memikirkan bagaimana membangun gereja Tuhan, bagaimana membangun jemaat Tuhan. Kalau itu harus perlu dana, Anda berikan. Kalau itu perlu tenaga, Anda berikan. Kalau itu perlu orang-orang yang menginjil, Anda berikan. Amin. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari-hari ini jangan biarkan dunia dan iblis mengalihkan kita dari pandangan yang lain sehingga kita nggak tahu bahwa Tuhan hari ini. Mungkin kita pikir kita sedang diam di rumah nggak lakukan apa-apa. Enggak, Tuhan sedang bekerja. Justru Anda melihat saat-saat ini dunia sedang stres, sedang khawatir, sedang bingung. Tetapi kita nggak pernah bingung. Kita tahu Tuhan pegang kendali. Dan Dia nggak akan meninggalkan kita. Anaknya aja Dia berikan kepada kita. Apalagi yang Dia tahan. Jangan takut. Anda sedang dibangun. Kalau mungkin Anda saat ini sedang hilang pekerjaan, hilang pemasukan, jangan takut. Mulai percaya, Roh Kudus sudah diberikan. Anda sedang dibangun. Mungkin Anda sedang diarahkan kepada pekerjaan yang lain, gak ada masalah, tetapi Anda sedang dibangun. Anda gak akan turun.
Mungkin Anda melewati lembah, tetapi tidak akan di lembah terus. Anda akan terus diangkat naik. Tapi mulailah mata kita terbuka pada sekeliling kita. Ada orang-orang yang membutuhkan. Mulailah melihat sekeliling kita. Saat ini ketika orang-orang mulai resah, ini saatnya kita mulai jangkau mereka, memberitakan kabar baik. Ada kelepasan, ada pertolongan, ada kuasa, ada Roh Kudus, karunia Roh Kudus, dan Roh Kudus yang diberikan pada kita dan pada setiap orang yang percaya Yesus. Ketika Anda melangkah, Anda akan melihat, kok saya bisa lakukan itu ya? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Amin. Jangan takut tentang masalah kita. Dia Bapa yang baik. Dia pegang kendali. Justru saat ini dia sedang bekerja dengan cara yang kadang kita tidak sadari. Amin Bapak Ibu. Nah, saya kira cukup apa yang Tuhan mau sampaikan. Ini ringkasannya, ya. Ketika Tuhan bekerja, dia memiliki tujuan dan dia punya waktunya. Jangan takut. Ada waktu ketika Anda dibukakan pintu ataupun juga diberikan tujuan yang baru. Dan Anda ada untuk suatu tujuan, bukan sembarangan. Beda dengan yang lain, gak ada masalah. Roh Kudus hanya bekerja melalui orang-orang yang dipenuhi, memiliki Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus bekerja, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Hal-hal yang adikodrati terjadi, karunia-karunia diberikan. Tetapi tujuannya adalah untuk melahirkan jiwa-jiwa baru dan membangun gereja Tuhan. Kita nggak akan jadi egois, sehingga daging tidak lagi berkuasa. Keinginan daging adalah meninggikan diri. Tapi ketika kita biarkan Roh Kudus, kita mulai membangun. Bukan hanya diri kita dibangun, tetapi kita mau lihat orang lain pun dibangun. Anda nggak egois. Anda nggak hanya pikirin diri sendiri. Anda nggak hanya pikirin, hanya penting saya enak. Keluarga lain nggak penting. Ya, anak orang lain nggak penting. Anda mulai pikirkan mereka juga. Mungkin bukan sekedar, mungkin bukan tentang materi, tetapi Anda bisa mendoakan mereka, memberi nasihat, mendamaikan mereka. Saya nggak tahu apapun juga, tetapi ketika Anda mulai digerakkan, Anda akan melihat karunia Roh Kudus bekerja dalam Anda luar biasa. Amin. Yuk, kita doa. Bapa di surga, terima kasih karena Roh Kudus telah dicurahkan oleh karena Yesus telah mengutusnya kepada kami. Kami minta agar dan kami mempersilahkan Roh Kudus bekerja sebesar-besarnya, seluas-luasnya di dalam kehidupan setiap daripada kami. Kami percaya Roh Kudus akan membangun kehidupan kami, baik secara spiritual, secara jiwa, dan juga secara fisik, kesembuhan, kesehatan, dan juga secara materi Tuhan. Tapi juga Tuhan, Roh Kudus juga dalam bisnis melahirkan jiwa-jiwa yang baru. Dan biarlah Kau pakai kami, tunjukkan, tuntun, dan apa yang harus kami lakukan. Kami percaya ini saatnya gereja Tuhan memperlihatkan kuasa. Ini saatnya ketika kami mulai terbuka dengan kegerakan Tuhan, maka kami akan melihat hal-hal yang adikodrati terjadi. Kami percaya, kami terima, berkati umat-Mu. Dan kami percaya juga saat ini Roh Kudus bekerja di kota kami, Jakarta, di bangsa kami Indonesia, untuk melahirkan petobat-petobat yang baru, jiwa-jiwa yang baru yang ditambahkan dalam kerajaan Allah yang meninggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.